selamat pagi. Perkenalkan nama saya Jogo dengan NIM 220403010011 dari Prodi Teknik Informatika. Oke, tadi kita akan kenalan. Halo, perkenalkan nama saya Herliani Memang Amah dari Prodi Teknik Informatika NIM 2204030012. Perkenalkan, nama lengkap saya Kalista Asiku. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 220403010017. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Flaviana Fernanda dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 220403010003. Setelah dari perkenalan, sekarang kami lanjut lagi ke penyuluhan. Dengan tema penyuluhan kami itu adalah peran penting mahasiswa Katolik dalam merawat dan merajut kebangsaan NKRI itu sendiri. Oke, jadi baik di sini saya mulai menjelaskan materi yang pertama itu menghargai keberagaman. Sebagai mahasiswa Katolik penting untuk menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, agama, dan suku bangsa. Dengan menghargai perbedaan ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Yang kedua, berperan aktif dalam dialog antaragama. Terlibat dalam dialog antaragama dapat membantu memperkuat persaudaraan antara berbagai komunitas agama di Indonesia. Kita dapat bergabung dengan organisasi atau kelompok mahasiswa yang mempromosikan dialog antaragama dan bekerja sama untuk membangun pemahaman dan toleransi antaragama. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi yang mana itu mengamalkan nilai-nilai kebebasan beragama. Mempraktikkan nilai-nilai kebebasan beragama dalam kehidupan sehari adalah cara lain untuk merawat kebangsaan. Ini termasuk menghormati hak setiap individu untuk memilih agama dan keyakinannya sendiri tanpa diskriminasi. Anda dapat menjadi contoh yang baik dengan menghormati dan menghargai kebebasan beragama orang lain. Lanjut, mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, kita dapat membantu membangun dan perkuat ikatan sosial antara berbagai kelompok di masyarakat. Misalnya, dapat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, program sukarelawan, atau proyek-proyek yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini dapat membantu memperkuat solidaritas dan persatuan di antara semua warga negara Indonesia. Yang berikutnya, mendukung pendidikan dan pembangunan. Pendidikan memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Dapat mendukung upaya pendidikan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang di Indonesia. Misalnya, kita dapat terlibat dalam program pengajaran sukarela atau menggalang dana untuk membangun fasilitas pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada semua anak Indonesia, Anda membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil merawat kebangsaan. Di sini lanjut lagi ke bagian materi yang terakhir, itu yang akan dijelaskan oleh teman saya, dan mungkin
Teman-teman bisa melihat sendiri di video ini, itu adalah teman saya yang menjelaskan. Dengan materinya adalah sebagai berikut. Menghindari konflik dan ekstremisme. Sebagai mahasiswa Katolik, penting untuk menghindari konflik dan ekstremisme yang dapat merusak keberagaman dan keharmonisan di Indonesia. Kita dapat berperan sebagai agen perdamaian dengan mempromosikan dialog, menghindari propaganda yang memicu konflik, dan berusaha memahami perbedaan dengan bijaksana. Dengan mengambil peran aktif dalam merawat dan merajut kebangsaan NKRI, kita dapat menjadi agen perubahan positif dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan adil di Indonesia. Setelah kami selesai memberikan penjelasan materi, kami pun membuka sesi tanya jawab. Nah, ada salah satu audiens dari penyuluhan kami itu memberikan pertanyaan. Dengan pertanyaannya itu adalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah intoleransi yang ada di Indonesia? Nah, setelah audiens ini memberikan pertanyaan, kami mulai berdiskusi untuk menjawabkan pertanyaannya. Nah, di sini ada teman saya, dia ingin menjawabkan pertanyaan dari si audiens ini. Dengan jawabannya itu adalah, menurut pandangan saya, untuk mengatasi atau mencari solusi agar intoleransi jauh dari masyarakat, yaitu contoh konkretnya masyarakat di Jawa Timur, khususnya Kota Malang, sudah menghindari intoleran. Alasannya karena baru-baru ini adanya kebersamaan dan saling toleransi yang sifatnya universal, yaitu teman-teman beragama Islam merasakan sholat berjamaah di depan gereja Katolik. Ini bukti nyata bahwa Malang mulai menghindari intoleran itu. Nah, di sini audiensi itu yang memberikan pertanyaan tidak memberikan tanggapan. Mungkin dia sudah merasakan bahwa jawabannya kami itu sesuai dengan apa yang dia tanyakan.
Setelah kami melakukan penyuluhan, ada salah satu audiens dari penyuluhan kami itu memberikan masukan dan saran bahwasannya lain kali atau kedepannya sebelum melakukan penyuluhan harus dipersiapkan lebih matang dulu, karena dilihat dari penyuluhan yang kalian berikan kesannya tidak ada persiapan yang matang. Di situ kami menerima saran atau masukan yang diberikan oleh audiensi kami. Mungkin kedepannya kami akan mempersiapkan lebih matang lagi sebelum melakukan penyuluhan. Setelah memberi penyuluhan, kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari kelompok kami. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.